Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat untuk mendengarkan informasi yang akan disampaikan oleh Ustazah hari ini. Nah, alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali di pembelajaran fikih yang insya Allah teman-teman masih bersama dengan Ustazah Dian. Namun sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya teman-teman, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan pekerjaan kita hari ini. Sudah siap untuk berdoa teman-teman? Mari kita mulai ya. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah aku kefahaman. Amin. Nah, hari ini materi kita yaitu mengenai mandi wajib. Nah, kira-kira apa ya teman-teman mandi wajib itu? Kita akan bahas ya. Apa itu mandi wajib? Nah, mandi wajib adalah mandi yang wajib dilakukan untuk menghilangkan hadas besar. Oleh karena itu, sering disebut mandi besar atau mandi janabah. Nah, kira-kira apa ya yang mewajibkan seseorang untuk mandi wajib? Yang pertama, di sini ada keluar air mani yang disertai dengan syahwat, baik dalam keadaan terjaga atau tidur, baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan. Nah, Ummu Sulaim bertanya kepada Nabi SAW, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu dengan kebenaran. Apakah perempuan harus mandi kalau bermimpi?" Nabi SAW menjawab, "Ya, jika melihat air atau mani." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, yaitu berhubungan suami istri apabila sudah menikah ya teman-teman, meskipun tidak sampai mengeluarkan mani. Nah, ketika Aisyah ditanya tentang berhubungan suami istri namun tidak keluar air mani, beliau berkata, Rasulullah SAW mengatakan, jika alat yang dihitan bertemu dengan yang dihitan lainnya, maka dia wajib mandi. Saya melakukan itu dengan Rasulullah, kemudian kami mandi. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Nah, yang ketiga yaitu masuk Islamnya orang kafir. Nah, teman-teman, ketika ada orang kafir yang masuk ke dalam Islam, maka orang tersebut harus mandi wajib. Karena Rasulullah SAW memerintahkan Sumamah Al-Hanafi yang masuk Islam untuk bermandi. Kemudian dia mandi dan sholat 2 rakaat. Yang keempat, setelah bersih dari haid dan nifas bagi wanita. Nah, sabda Nabi SAW kepada Fatimah binti Abi Hubais, tinggalkanlah sholat selama engkau haid. Setelah itu mandi dan sholatlah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kelima, meninggal. Para ulama sepakat seseorang muslim yang meninggal wajib untuk dimandikan. Nah, kira-kira kapan ya teman-teman mandi wajib tersebut disunahkan? Yang pertama, yaitu ketika akan melaksanakan sholat Jumat bagi laki-laki. Nah, bagi para laki-laki, bagi para ikhwan, ketika teman-teman akan sholat Jumat, teman-teman disunahkan untuk mandi wajib. Yang kedua, ketika akan melaksanakan ihram saat haji dan juga umroh. Yang ketiga, setelah memandikan jenazah. Yang keempat, ketika teman-teman akan melaksanakan sholat Idul Fitri dan juga sholat Idul Adha. Yang kelima, ketika akan masuk ke kota Mekah. Yang keenam, ketika akan wukuf di Padang Arafah. Nah, tadi adalah waktu disunahkannya mandi wajib.
Nah, sekarang kita akan mengetahui mengenai hal yang tidak boleh dilakukan ketika seseorang sedang junub atau berhadas besar. Yang pertama yaitu sholat. Nah, baik sholat fardu maupun sholat sunnah ya teman-teman, pastikan tidak dilakukan ketika posisi kita sedang junub atau berhadas besar. Yang kedua, tawaf di Ka'bah. Yang ketiga, menyentuh dan membawa mushaf Al-Quran. Nah, para ulama sepakat tentang hal ini teman-teman. Jadi, ketika kita sedang junub atau sedang berhadas besar, pastikan kita tidak menyentuh dan juga tidak membawa mushaf Al-Quran. Yang keempat, yaitu membaca Al-Quran. Nah, kata Ali bin Abi Thalib, Rasulullah keluar dari toilet, kemudian membaca Al-Quran dan makan daging bersama kami. Tidak ada yang menghalangi beliau membaca Al-Quran kecuali janabah. An-Nasai 1265. Lalu yang kelima, tidak berdiam diri di dalam masjid kecuali sekedar melewati masjid. Nah, sabda Nabi SAW, saya tidak menghalalkan masjid bagi orang-orang yang haid dan junub. Nah, ketika teman-teman ikhwan ataupun akhwat, mungkin akhwat, ketika teman-teman akhwat sedang haid, nah mungkin untuk akhwat dan ikhwan sedang junub, nah pastikan teman-teman tidak berdiam diri di masjid. Kecuali jika teman-teman ingin melewati masjid, silahkan. Nah, teman-teman, di sini ada tata cara mandi wajib. Ummul Mukminin Maimunah menggambarkan cara mandi junub Rasulullah SAW. Beliau memulainya dengan berwudu, lalu mencuci tangan kanannya dengan tangan kirinya sebanyak 2 atau 3 kali, lalu mencuci kemaluannya, kemudian meletakkan tangannya di lantai atau di dinding, lalu berkumur dan memasukkan air ke hidungnya, kemudian mengeluarkannya, lalu membasuh wajah dan tangannya, kemudian menyiram anggota tubuhnya dengan air, kemudian menggosok-gosok badannya, lalu menunduk untuk mencuci kedua kakinya. Hadis riwayat Bukhari. Nah, dari hadis yang sudah disampaikan tadi, Ustazah ingin menyampaikan terkait dengan tata cara mandi wajib. Nah, tata cara ini sudah mencakup yang wajib dan juga yang sunnah ya teman-teman dalam mandi besar atau mandi wajib. Nah, berikut caranya. Yang pertama, pastikan niat mandi wajib karena Allah. Teman-teman harus berniat terlebih dahulu sebelum teman-teman melakukan mandi wajib atau mandi besar. Yang kedua, membersihkan kemaluan dengan air 2 atau 3 kali. Jadi sebelum teman-teman mandi, silakan dibersihkan dulu kemaluannya menggunakan air sebanyak 2 atau 3 kali. Yang ketiga, memukulkan tangan ke lantai atau dinding sebanyak 3 kali. Yang keempat, berwudu sebagaimana wudunya sholat. Yang kelima, meratakan air ke seluruh tubuh dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki teman-teman. Nah, alhamdulillah teman-teman, materi kita hari ini sudah tuntas. Terima kasih banyak teman-teman sudah mendengarkan informasi dari Ustazah. Untuk proyek yang akan dikerjakan teman-teman hari ini, yaitu teman-teman silakan membuat resume atau rangkuman mengenai informasi materi yang terdapat di dalam video pembelajaran yang sudah Ustazah sampaikan. Lalu, silakan teman-teman dapat menuliskan rangkuman tersebut pada buku tulis fikih secara individu. Nah, setelah teman-teman tuntas menulis rangkuman, silakan teman-teman dokumentasikan proyek teman-teman dalam bentuk foto, lalu dikirimkan melalui Classroom. Nah, teman-teman, kesimpulan kita hari ini, mandi wajib adalah mandi yang wajib dilakukan untuk menghilangkan hadas besar. Oleh karena itu, sering disebut mandi besar atau mandi janabah. Tata cara ini sudah mencakup yang wajib dan juga sunnah dalam mandi besar. Nah, berikut caranya. Niat mandi wajib karena Allah, membersihkan kemaluan dengan air 2 atau 3 kali, memukulkan tangan ke lantai atau dinding sebanyak 3 kali, berwudu sebagaimana wudu sholat, meratakan air ke seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nah, ibroh yang kita bisa dapatkan hari ini,
Setelah mempelajari materi mandi wajib, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk melakukan mandi wajib dengan benar ketika sedang berhadas besar. Dengan bersihnya hadas tersebut, insya Allah ibadah yang kita lakukan dapat sah dan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya teman-teman, terima kasih banyak teman-teman sudah mendengarkan informasi yang sudah disampaikan oleh Ustazah hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari Ustazah dalam menyampaikan informasinya. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama ya teman-teman. Sudah siap? Mari kita mulai. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Amin. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.